Halo, perkenalkan nama saya Anissa Hanifah Sania. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan ejaan dalam karya ilmiah. Apa itu ejaan? Ejaan adalah seluruh aturan tentang bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang tersebut, pemisahan atau penggabungannya dalam suatu bahasa. Sedangkan, fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia, disingkat EBI, adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia terdiri atas beberapa kaidah, diantaranya penulisan huruf dan penulisan kata. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat, unsur nama orang, termasuk nama julukan, awal kalimat dalam petikan langsung, nama agama, kitab suci, Tuhan, kata ganti untuk Tuhan, unsur nama jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Sedangkan huruf kapital tidak digunakan untuk kata bin, binti, guru, dan fan atau huruf pertama kata tugas, huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Penggunaan huruf kapital berikutnya adalah huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, unsur nama peristiwa sejarah, huruf pertama nama geografi. Huruf kapital tidak digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital juga. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital digunakan untuk huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan huruf kapital tidak digunakan pada kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia. Huruf miring tidak digunakan pada nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Dalam naskah tulisan tangan ataupun mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Setelah menjelaskan penggunaan huruf, saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata. Penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana Anda bekerja. Kemudian, penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, kecuali partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Berikut adalah contoh kesalahan penerapan ejaan dalam karya ilmiah. Di sini ada kesalahan penggunaan huruf tebal.
Pada judul seharusnya huruf tebal digunakan, dan penulisan isi abstrak tidak menggunakan huruf miring, padahal isi abstrak tersebut adalah bahasa asing yang harusnya menggunakan huruf miring. Kesalahan berikutnya terletak pada subbab. Subbab seharusnya menggunakan huruf tebal, sedangkan di sini subbab tidak menggunakan huruf tebal dan penulisan kata depan di pada kata dimaksud dipisah, padahal seharusnya dijadikan satu. Kemudian penulisan kata depan di pada kata di dalam seharusnya dipisah. Selanjutnya, kesalahan nama orang dan gelar tidak memakai huruf kapital dan penulisan partikel pun seharusnya pada kata meskipun dijadikan satu, bukan dipisah. Kesalahan berikutnya terletak pada penggunaan kata ganti Tuhan tidak huruf kapital, padahal seharusnya huruf kapital. Kemudian, penulisan daftar pustaka tidak menggunakan huruf miring, seharusnya menggunakan huruf miring. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa di like dan komen. Sampai jumpa.